Hai, welcome to my YouTube channel Arum Sulistianingsih. Don't forget to like, comment, and subscribe akun YouTube ini untuk mendapatkan video-video menarik tentang pendidikan dan pembelajaran. Selamat menyaksikan. Dan di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana caranya menyusun soal sumatif atau soal apapun itu, soal sumatif harian, sumatif tengah semester maupun sumatif akhir semester, lengkap dengan kisi-kisi dan kartu soalnya tanpa ribet. Baik, sebelum kita lanjutkan video pembahasan ini, boleh silakan bagi yang belum like, komen, dan subscribe akun YouTube ini, silakan untuk like, komen, dan subscribe. Kemudian bagi Bapak Ibu yang menginginkan pembahasan materi atau ingin membahas materi apa, boleh silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Nanti kita akan upayakan untuk membahas materi tersebut. Baik Ibu Bapak guru hebat, hal pertama yang harus disiapkan ketika Ibu Bapak guru hebat akan membuat otomatisasi penulisan soal sumatif, maka Ibu Bapak guru harus yang pertama mempersiapkan format yang digunakan. Dalam hal ini biasanya kita diminta untuk membuat kisi-kisi soal. Nah, Ibu Bapak harus siapkan dulu format kolomnya saja, format tabelnya saja. Judulnya apa, informasi apa yang diinginkan. Kemudian selain kisi-kisi, silahkan disiapkan juga format kartu soal. Ibu Bapak tidak ada format baku ya untuk kisi-kisi atau kartu soal. Jadi jika Ibu Bapak memiliki format kisi-kisi maupun kartu soal yang berbeda, maka silahkan saja digunakan. Yang perlu diperhatikan adalah jenis informasi yang diperlukan di setiap format tersebut. Baik, kemudian setelah kisi-kisi, kartu soal, kemudian biasanya layout dari soal sumatif itu sendiri akan seperti apa, silahkan juga disiapkan. Informasi apa saja yang diminta, ini saya contohkan seperti ini Ibu Bapak. Ini hanya contoh saja. Kemudian yang terakhir adalah tentu saja kunci jawaban. Ini hanya semuanya masih kosong Ibu Bapak. Nah, nanti di form-form ini akan terisi secara otomatis. Bagaimana caranya? Yuk kita simak penjelasannya. Baik Ibu Bapak, setelah Ibu Bapak memiliki atau mempersiapkan ya, menyiapkan semua format-format kosong ini yang diminta, Ibu Bapak silahkan membuat format master. Saya sebutnya format master. Di sini, di format ini tidak akan dicetak, jadi ini fungsinya nanti hanya sebagai database saja untuk kita akan lakukan otomatisasi agar informasi yang tersedia di setiap kolom di lembar master ini langsung akan mengisi di setiap format yang Ibu Bapak gunakan. Baik, jadi di sini kolom apa saja yang harus ditulis di sini. Sekali lagi saya sampaikan ini kolom-kolomnya sesuai dengan informasi yang diminta di setiap format dokumen. Jadi misalnya ini kisi-kisi ya, di kisi-kisi yang diminta adalah satu kompetensi dasar. Maka silahkan tulis kolom kompetensi dasar. Kelas semester ada di sini, materi ada di sini, bentuk tesnya. Nah, kemudian ini diminta indikator soal ada di sini, levelnya, level kompetensinya ada di sini, bentuk soalnya ya, nih seperti ini Bu Bapak. Apakah dia ini bentuk soalnya atau bentuk tes ada di sini. Kemudian nomor soalnya ada. Baik Ibu Bapak, nomor soal ya. Nah, setelah Ibu Bapak memasukkan semuanya, semua jenis informasi yang diminta, baik di kisi-kisi, kartu soal maupun kunci jawaban, maka Ibu Bapak hanya akan bekerja di format atau di lembar master saja. Jadi Ibu Bapak silahkan lengkapi informasi yang diminta di sini. Ini contoh untuk format yang bagi Ibu Bapak yang masih menggunakan kurikulum K13. Bagi Ibu Bapak yang menggunakan kurikulum Merdeka, jika memiliki format yang lain silahkan disesuaikan saja. Di sini saya hanya akan mencontohkan bagaimana cara pembuatan otomatisasi dari lembar master ini ke setiap format tadi. Baik, ini
saya tampilkan contoh pengisian form master ya, di lembar master. Contohnya seperti ini. Kita akan ambil 5 soal saja. Ini yang sudah terisi. Kita akan ambil 5 soal saja sebagai contoh. Atau 5 soal pilihan ganda dan sisanya soal esai. Baik, Ibu Bapak. Jadi yang pertama, silahkan masukkan kompetensi dasarnya. Apa materi dari soal yang akan kita tulis itu tentang apa? Ya, bentuk tesnya apakah pilihan ganda, ataukah uraian, ataukah esai, isian singkat, menjodohkan, dan seterusnya, ataukah pilihan ganda kompleks, seperti itu ya. Jadi silahkan tuliskan kompetensi dasarnya, kemudian materi soalnya tentang apa, bentuk tesnya apa, apakah pilihan ganda, menjodohkan, pilihan ganda kompleks, esai, isian singkat, dan seterusnya. Kemudian indikator soalnya apa, kelas berapa, semester yang berapa, kemudian level kompetensinya apa. Ini silahkan disesuaikan dengan level kompetensi yang diinginkan, gitu ya. Kemudian butir soalnya silahkan diketikkan. Jadi Ibu Bapak di kolom butir soal ini, jika Ibu Bapak menggunakan gambar, maka silahkan saja masukkan gambarnya. Nanti akan otomatis terisi di lembar soalnya secara otomatis ya. Jadi bagi Ibu Bapak misalkan yang mata pelajaran apapun itu, jika memerlukan gambar silahkan juga langsung masukkan gambarnya. Jika Ibu Bapak menghendaki adanya teks yang sangat panjang, maka silakan juga ketikkan teksnya di sini. Kemudian soalnya setiap kolom untuk satu soal. Setiap satu kolom ini untuk satu soal. Kemudian karena ini tadi pilihan ganda, maka ini pilihannya, opsi jawabannya A, B, C, D silakan dimasukkan. Ya, ini jika jadi seperti ini Ibu Bapak. Jika Ibu Bapak dalam satu rangkaian soal sumatif itu memiliki beberapa jenis soal, misalkan di sini contohnya ada pilihan ganda, kemudian ada kolom E dan F, ini adalah untuk tipe soal menjodohkan. Maka untuk jenis pilihan ganda, jika Ibu Bapak hanya menyediakan 4 pilihan jawaban saja, maka cukup diisi pilihan jawabannya sampai D. Kecuali nanti jika untuk di jenis soal yang menjodohkan sampai F, maka nanti di soal yang menjodohkan baru Ibu Bapak tuliskan EF-nya. Kemudian nomor soal yang nomor berapa, kunci jawabannya apa dari soal tersebut, terus sumbernya, buku sumber dari soal tersebut, materi tersebut, buku apa. Baik, jadi ini silakan Ibu Bapak tulis kompetensi dasarnya. Ini saya contohkan ada 5 soal pilihan ganda. Kemudian ini ada soal uraian. Seperti ini, kalau uraian Ibu Bapak sama persis, silahkan diisikan informasi yang diminta. Soalnya seperti apa, hanya saja yang perlu diperhatikan, di kolom pilihan jawaban ini dikosongkan, karena memang kan bukan pilihan ganda ya Ibu Bapak, jadi silahkan dikosongkan saja ya. Ketika Ibu Bapak sudah selesai dengan format master ini, maka silahkan disimpan filenya. Kemudian Ibu Bapak untuk menjalankan otomatisasi, maka file master dengan semua file format kisi-kisi, kartu soal, kunci jawaban harus berada di dalam satu folder yang sama. Saya ulangi, file master harus berada di dalam satu folder yang sama dengan file format kisi-kisi, kartu soal, dan kunci jawaban. Baik, selanjutnya kita akan mulai otomatisasi di format kisi-kisi. Mudah sekali Ibu Bapak, jadi ini hanya memanfaatkan fitur mail match yang ada di Microsoft Word. Caranya adalah seperti ini. Ini silahkan diisi dulu tahunnya, misalkan tahun 2024, kemudian sekolahnya silahkan diisi sesuai dengan sekolah Ibu Bapak masing-masing. Misalkan ini SMP Maju Jaya, tahun pelajaran 2023-2024.
Kurikulumnya silahkan disebutkan apakah kurikulum merdeka atau apakah K13 seperti itu. Kemudian jumlah soalnya silahkan disebutkan ya. Ini tadi karena kita 5 ya, 5 PG dengan 3 berarti 8 soal sebagai contoh saja. Baik, Ibu Bapak, kita akan mulai. Untuk yang pertama, silahkan ketika sudah seperti ini klik mailing. Kemudian di sebelah sini saya ulangi, silahkan tadi posisinya seperti ini ya. Oke, posisi tadi seperti ini. Silahkan Ibu Bapak klik mailing yang ada di atas ini. Yang ada di atas ini diklik saja. Oke, kemudian select recipients. Di sini diklik saja. Kemudian pilih use an existing list. Silahkan diklik. Kemudian silahkan Ibu Bapak cari folder di mana Ibu Bapak simpan tadi file masternya. Jadi silahkan dicari file masternya. Oke. Baik ya, kita contohkan tadi mata pelajaran matematika yang sudah terisi ya masternya. Kemudian klik open. Baik, saya ulangi. Klik mailing di sebelah atas ini. Kemudian klik select recipients. Klik use an existing list. Silahkan kemudian cari di mana lokasi Ibu Bapak menyimpan file masternya. Kemudian diklik file masternya. Sudah diklik berwarna biru seperti ini, klik open. Baik, berikutnya Ibu Bapak, silahkan letakkan kursor Ibu Bapak di sini, kolom ini, di bawah kolom tulisan nomor. Kemudian klik insert merge field. Silahkan klik nomor. Kemudian untuk kompetensi dasar sama, klik di sini Ibu Bapak, klik di baris ini di bawah kompetensi dasar. Kemudian insert merge field. Kemudian pilih kompetensi dasar. Berikutnya kelas semester sama, klik di sini. Kemudian insert merge field. Kemudian klik kelas semester. Kemudian materi sama, silakan diklik di sini. Kemudian insert merge field, materi. Kemudian sama ini indikator soal juga sama, klik di sini. Lagi insert merge field, cari indikator soal. Kemudian level, diklik di sini. Klikkan lagi level. Level kompetensi. Oke. Bentuk soal sama, klik. Kemudian insert merge field lagi. Kemudian diklik bentuk tes atau bentuk soal. Kemudian nomor soal. Kemudian klik lagi insert merge field, nomor soal. Baik, Ibu Bapak, silakan diperhatikan di sini tulisannya, hurufnya ini tercetak tebal. Nah, kita blok dulu. Kita buang dulu tebalnya. Jadi silakan diatur ini pengaturan, apakah Ibu Bapak mau rata kanan, rata kiri ya, atau bagaimana? Silahkan diatur saja. Kemudian Ibu Bapak setelah seperti ini, di baris yang kedua di sini Ibu Bapak silahkan diklik. Kemudian lagi tadi ke mailing ya. Klik di sini rules. Saya ulangi. Letakkan kursor di baris yang kedua di kolom nomor. Di sini. Klik. Kemudian klik di atas mailing. Mailing. Klik rules. Kemudian klik next record. Baik, nah di sini Ibu Bapak ini lagi sama, kita buang dulu tebalnya. Nah Ibu Bapak selanjutnya ketika sudah seperti ini, silakan copy pastekan rumus ini sejumlah soal yang Ibu Bapak buat. Jadi di sini contohnya di sini ada 8 soal, maka ini akan saya copy paste sebanyak 8 kali. Kita blok semuanya.
kemudian kita copy, Ctrl C, kemudian letakkan kursornya di sini. Ingat Ibu Bapak, jumlah soal kita adalah 8, berarti kita ini sudah ada satu, ini sudah ada satu soal, jadi kita perlu copy sebanyak 7 kali untuk mendapatkan 8 soal. Baik, kita akan, tadi sudah saya ulang ya, kita blok. Boleh langsung Ctrl C, tekan, atau di sini klik kanan copy. Kemudian letakkan kursornya di sini di baris kosong. Kemudian kita pastekan, Ctrl V, tekan Ctrl V di keyboard atau klik kanan paste. Atau klik kanan paste. Baik ya, ini saya tekan Ctrl V 1 kali. 2 3 4 5 6 7. Baik, saya copy paste sebanyak 7 kali karena di sini soalnya tadi ada 8. Baik. Ketika Ibu Bapak sudah mengcopy paste sejumlah soal, langkah berikutnya silakan klik mailing lagi. Kemudian finish and merge di sebelah kanan atas yang ini. Silakan diklik. Kemudian diklik edit individual documents. Ya, finish and merge, kemudian klik edit individual documents. Klik saja all, kemudian klik OK. Baik, nah Ibu Bapak, kisi-kisi Ibu Bapak sudah siap untuk digunakan ya. Sudah selesai, ini soalnya sudah semuanya muncul. Baik, ini karena kenapa nomornya tidak lompat, karena tadi di masternya tidak saya urutkan ya, tidak ada yang saya buang. Baik, kisi-kisi soal sudah selesai Ibu Bapak, jadi ini tinggal disimpan. Bapak simpan saja, Ctrl S atau dari sini boleh. File simpan, kita simpan di folder yang Ibu Bapak samakan saja dengan folder di mana Ibu Bapak menyimpan master tadi ya. Kita kasih nama kisi-kisi print karena sudah siap di print ya, siap dicetak. Baik, nah sudah selesai Ibu Bapak kisi-kisinya. Cepat bukan? Sekarang bagaimana dengan kartu soal? Sama Ibu Bapak, kartu soal sama persis ya. Jadi ini silahkan ke formatnya, buka format kartu soalnya, kemudian isi data yang memang diperlukan terlebih dahulu. Ini silahkan masukkan saja jenis sekolahnya, SMP atau SMA atau SMK atau SD, silahkan ya. Mata pelajarannya, kemudian kurikulumnya. Untuk informasi yang tersedia di master maka Ibu Bapak tidak perlu isi, nanti kita langsung isi otomatis saja. Penyusunnya siapa? Silahkan tulis nama Ibu Bapak. Jika Ibu Bapak menyusun soal sumatif ini bersama tim, maka silahkan ketikkan nama-nama tim yang ada yang menyusun soal ini. Kemudian tahun pelajarannya silahkan diisi. Baik, langkahnya sama persis Ibu Bapak. Yang pertama adalah di sini, mohon maaf di sini ada terhapus ya. Oke. Baik. Jadi Ibu Bapak setelah seperti ini, langkahnya sama persis, kita akan isi datanya. Ini kelas semesternya di sini, silahkan diklik sini, kemudian kita linkkan dulu sama seperti kisi-kisi tadi. Klik mailing. Kemudian klik select recipients, klik use an existing list. Kemudian silakan cari folder di mana Ibu Bapak menyimpan file master. Nah, Ibu Bapak kemudian silakan diklik masternya, kemudian klik open. Baik, selanjutnya sama persis, ini sudah diklik di kolom yang akan kita masukkan informasinya. Kita klik insert merge field. Di situ kelas semester. Oke, kita klik kelas semester. Kemudian paketnya ini apakah dia utama, kita isi manual saja. Kemudian bentuk soal sama insert merge field, bentuk tes. Aspek yang diukur sama insert merge field. Level kompetensi, kemudian di sini buku sumber silahkan dimasukkan juga, insert merge field. Buku sumber, kemudian kompetensi dasarnya silahkan dimasukkan,
Kemudian materinya apa? Silahkan dimasukkan juga materi. Ibu Bapak, jika di sini jadi editing font, jenis ukuran hurufnya ada di sini ya Ibu Bapak ya. Silahkan, ini karena bold, ini tidak perlu kita tebalkan, tidak perlu dikasih garis bawah. Jadi kita klik saja. Baik, ini masih di garis bawahnya, kita buang dulu. Oke. Kemudian indikator soal. Kita masukkan mailing lagi, insert merge field, indikator soal. Kemudian rumusan butir soal sama insert merge field, butir soal. Kemudian Ibu Bapak untuk soal pilihan ganda, kita memiliki pilihan jawaban. Jadi silakan langsung ini pilihan jawabannya dimasukkan, atau Ibu Bapak boleh di sini sediakan tabel pembantu, insert table. Baik, seperti ini. Ini ada A, B, C, D. Oke. Nah, ini untuk pilihan jawabannya. Ibu Bapak ini boleh silahkan diatur saja tempatnya di mana. Kemudian ini pilihan A-nya sama, klik di sel yang akan kita masukkan datanya, klik mailing, insert merge field A. Kemudian sama yang B, diklik insert merge field, pilihan jawaban B. Insert merge field, pilihan jawaban C. Insert merge field, pilihan jawaban D. Kemudian nomor soal sama, diklik juga insert merge field, nomor soal. Kunci jawaban, diklik insert merge field, kunci jawaban. Baik, silahkan diperiksa kembali. Ibu Bapak, ini perlu satu saja, jadi yang ini dibuang saja. Kita hanya perlu satu lembar saja, tidak seperti kisi-kisi ya. Mohon maaf, tidak ya seperti kisi-kisi, kita hanya perlu satu lembar saja. Jadi ini kita buang dulu. Oke, kita sisakan satu lembar saja. Ya, seperti ini. Baik. Nah, Ibu Bapak, setelah seperti ini, silakan diperiksa kembali dari atas. Apakah semua kolom, semua sel sudah terisi dengan data yang kita inginkan? Kemudian apakah masih ada yang huruf yang tercetak tebal atau masih ada garis bawah yang seharusnya tidak tebal dan tidak di garis bawah? Silakan diperiksa. Kalau sudah selesai, maka langkah berikutnya sama persis dengan yang tadi ya. Kita di mailing, finish and merge, edit individual documents, klik all, oke. Nah, kartu soal Ibu Bapak sudah jadi sebanyak soal yang Ibu Bapak susun ya. Jadi di sini sudah ada 8 kartu soal yang siap digunakan. Nah, Ibu Bapak tadi ya, karena kita soalnya ada 8, nah Ibu Bapak harus cek lagi ini di soal uraian. Baik, di soal uraian. Nah, ini seperti ini Ibu Bapak, ini perlu Ibu Bapak rapikan ya. Tinggal di edit sedikit saja. Nah, ini Ibu Bapak soal uraian. Ini seperti ini kan, tidak kurang rapi ya. Bisa Ibu Bapak, jadi proses editingnya ada di sini. Ini contoh soal uraian. Uraian kan tidak memerlukan pilihan jawaban. Jadi untuk kartu soal yang di soal uraian silahkan dibuang saja tabelnya. Oke. Kemudian yang ini uraian lagi, kita buang lagi pilihannya. Oh iya, saya ulangi ya, buangnya seperti apa. Buangnya silahkan seperti ini. Bu Bapak klik, kemudian muncul tanda panah kecil ini, diklik saja, diklik, kemudian klik kanan. Ibu Bapak klik kanan, kemudian delete table. Oke, selesai, tinggal Ibu Bapak rapikan. Oh, ini masih ya soal uraiannya. Kita lagi klik klik kanan, delete table. Oke, sudah selesai Bu Bapak. Kartu soalnya sudah tersusun dengan rapi, sejumlah soal ya Ibu Bapak susun. Sekarang kita simpan filenya.
Kita simpan di tempat atau di folder yang sama Ibu Bapak tadi menyimpan kisi-kisi yang sudah oke ini ya, kita simpan kartu soal print karena sudah siap di print. Oke, sudah siap. Oke, sekarang kita lanjut ke naskah soalnya Ibu Bapak. Baik, kita buka format naskah soalnya. Ini hanya contoh saja Ibu Bapak, silahkan Ibu Bapak punya format sendiri, silahkan. Ini kita edit dulu, ini pelajaran matematika, tahun pelajarannya kita edit dulu. Jadi Ibu Bapak silahkan disiapkan dulu format soalnya seperti apa. Baik, ini mata pelajaran matematika, kemudian hari tanggalnya ini misalkan 2024. Oke, kita ganti ini aja. Baik, ini kemudian logo-logo jika ada, jika tidak ada juga tidak apa-apa. Kemudian ini sama, silahkan diisi mata pelajarannya matematika, hari tanggalnya hari Kamis 21. Ini contoh saja ya Bu Bapak, silahkan Bu Bapak sesuaikan dengan sekolah Ibu Bapak masing-masing. Waktu pukul 7. Oke, contoh saja. Kemudian petunjuk pengisiannya juga silahkan diisi sesuai dengan kondisi di sekolah Ibu Bapak. Kemudian di sini Ibu Bapak ini sengaja saya buat tabel seperti ini, ada 3 kolom ya. Jadi tujuannya biar rapi aja. Di sini Ibu Bapak kita akan langsung saja, kita akan membuat otomatis ya. Sama seperti 2 contoh sebelumnya, kita klik mailings, select recipients, use an existing list. Kita cari tadi dokumen masternya. Baik, kita cari dokumen masternya. Oke, klik open. Kemudian sama persis Ibu Bapak, ini silahkan klik di sini paling tepi ini ya, di kolom paling tepi, insert merge field, nomor soal. Ini kosongkan saja. Kemudian di sini insert merge field, butir soal. Baik, nah Ibu Bapak silahkan ditekan tab ya, tab di keyboardnya. Kemudian di sini Ibu Bapak boleh tuliskan atau masukkan pilihan jawabannya. Ini di sini Bu Bapak. Oke, silahkan A. Kemudian mohon maaf, ini saya ulangi ya. Di sini boleh Ibu Bapak sebentar. Ini di sini nomor soal, kemudian di sini di kolom yang kedua silahkan masukkan butir soalnya. Kemudian di sini ini saya merger saja, oke. Kemudian di sini pilihan jawabannya A. Oh, mohon maaf. Maaf di sini. A, ya. Jadi di sini ada seperti ini. Baik, kemudian lagi kita tekan tab lagi. Terus B sini. Insert merge field B. C. Insert merge field C. D. Insert merge field D. Oke, kemudian lagi sama, kalau ketika sudah seperti ini Bu Bapak di selanjutnya klik rules, next record. Baik, Ibu Bapak setelah seperti ini silahkan sama dengan kisi-kisi ya, copy pastekan sejumlah soalnya. Ini tadi soalnya ada 8, ini sudah ada 1 yang kita inputkan, maka kita akan copy pastekan. Ini kita blok sampai sini, klik kanan, copy, kita akan pastekan 8 kali, Ctrl V, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh maaf, kebanyakan ya. 7 saja. Oke. Baik, Ibu Bapak, setelah seperti ini, sekarang kita klik saja finish and merge di atas kanan, sebelah kanan atas ini, edit individual documents. Oke. Ya, dan soal Ibu Bapak sudah siap. Nah, seperti ini. Aduh, ini kok tidak rapi ya? Maka Ibu Bapak silakan saja dirapikan. Tinggal digeser saja. Kemudian petunjuknya, untuk petunjuk pengisian Ibu Bapak tinggal, karena ini tabel ya tadi bentuknya, jadi Ibu Bapak silahkan ini dirapikan dulu, tinggal ditarik saja garisnya. Kemudian silahkan Ibu Bapak tambahkan saja baris di atasnya, di blok. Ini caranya di blok dari sini, di blok, klik kanan, insert rows above. Nah, di sini Ibu Bapak silahkan isikan petunjuknya. Misalkan bagian A, pilihlah atau berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang benar. Oke ya. Kemudian ini silahkan di blok, ditebalkan ya. Oke. Kemudian Ibu Bapak silahkan diperiksa ini ya, gambarnya otomatis muncul. Silahkan diperiksa ke bawah. Jika Ibu Bapak rasa sudah rapi, ini ada yang belum ya, silahkan ini dirapikan dulu. Baik, silahkan dirapikan dulu, ini dikecilkan. Oke, ke bawah lagi. Ini yang uraian, ini kan tidak perlu jawaban ya, tidak perlu pegang jawaban, ini dibuang saja. Caranya di blok dari sini, klik kanan, delete rows. Nah, sama. Klik kanan, di blok dulu, klik kanan, delete rows. Sama ini. Delete rows. Ini tidak diperlukan, kita buang saja. Delete rows. Oke, kemudian Ibu Bapak di soal uraian sama ya, Ibu Bapak silahkan ini ditambah saja barisnya. Kemudian silahkan tuliskan petunjuk pengisian soalnya. Ini kita blok dulu, kita merger dulu. Baik. Nah, jawablah soal di bawah ini dengan penyelesaian yang benar, misalkan ya. Ini hanya contoh saja Ibu Bapak. Kemudian kita blok, kemudian kita tebalkan. Baik, Ibu Bapak silahkan dicek lagi dari atas ke bawah. Kalau sudah rapi semuanya, gambarnya tidak masalah, maka Ibu Bapak silahkan buang garisnya dengan cara seperti ini. Ini kan tadi tabel ya. Oke, jadi kita buang garisnya, kita klik saja di tanda panah ini sebelah kiri atas, kita klik, kemudian home, kemudian ini di sini Ibu Bapak, kita klik tanda panah yang sebelah kanannya, kita pilih no border. Baik, nah soal Ibu Bapak sudah siap, tinggal kita simpan di folder tempat kita menyimpan file yang tadi sudah kita buat. Jadikan satu saja, naskah soal sumatif print. Oke, kita simpan. Baik, nah sampai naskah soal sudah jadi, tinggal satu lagi, kita akan siapkan kunci jawabannya. Baik, sekarang kita akan cari format kunci jawabannya. Ini hanya contoh saja, Ibu Bapak juga punya format sendiri silahkan. Ini mata pelajarannya tadi matematika. Oke. Kemudian Ibu Bapak, ini seperti ini sama. Langkah pertama adalah silahkan klik mailingnya, select recipients, use an existing list. Kemudian silahkan cari folder di mana Ibu Bapak menyimpan dokumen masternya, file masternya ya.
Kita klik Master Matematika, open. Kemudian sama persis, ini kita mulai dari nomor soal, insert match field, nomor soal. Kunci jawabannya diklik di sini, insert match field, kunci jawaban. Kunci. Oke. Nah, untuk skor ini Ibu Bapak, ini silahkan Ibu Bapak masukkan ya, skornya berapa untuk soal tersebut. Misalkan skornya 1, silahkan tuliskan 1, atau skornya 2, silahkan tuliskan 2. Atau jika informasi ini Ibu Bapak ingin masukkan di master juga nggak apa-apa, silahkan masukkan saja. Kemudian di sini kolom bawahnya sama rules next record. Nah, ketika seperti ini sama Ibu Bapak, silahkan copy paste sejumlah soalnya. Jadi soalnya ada 8, berarti ini sudah ada 1, tinggal kita pastekan 7 kali. Kita blok dulu, klik kanan, klik copy, kemudian kita pastekan 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketika sudah selesai seperti ini Ibu Bapak, kemudian kita klik finish and merge, edit individual documents, klik OK. Nah, sudah selesai Ibu Bapak, ini tinggal dirapikan saja. Ibu Bapak boleh ini tengahkan. Ibu Bapak urut atau tidaknya ini tergantung dari bagaimana Ibu Bapak menginput data di file master ya. Nah, ini skornya kalau ada yang salah, esai misalkan skornya 5 gitu ya, silahkan diubah saja. Baik, kemudian tinggal Ibu Bapak simpan di folder yang sama, di tempat Ibu Bapak menyimpan semua file yang tadi sudah di ya, ini print. Oke. Nah, demikian Ibu Bapak, semoga apa yang saya sampaikan di video kali ini bermanfaat untuk Ibu Bapak. Setidaknya Ibu Bapak bisa menghemat banyak waktu ya. Jadi Ibu Bapak hanya perlu mengerjakan di satu file saja, di file master tadi, di sini saja. Berikutnya Ibu Bapak tinggal melakukan otomatisasi melalui fitur mailing yang ada di Microsoft Word. Baik, untuk jika Ibu Bapak menginginkan format-format kisi-kisi kartu soal dan juga master yang saya pergunakan di video kali ini, silahkan berkunjung ke blog saya. Alamat blognya ada di deskripsi video ini. Silahkan nanti dicek di arumsforyou.blogspot.com. Baik, semoga bermanfaat video saya kali ini. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Kita kembali ke video-video berbagi berikutnya. Salam dan bahagia. Sampai jumpa Ibu Bapak sekalian.